Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang Tuhan kasih, kita jumpa lagi dalam saat teduh saat ini dalam kemurahan dan pemeliharaan kasih sayang Tuhan Yesus. Sebentar kita akan berdoa untuk kita masuk pada saat teduh yang akan saya bawakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pemeliharaan dan kasih karunia-Mu yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Kembali kami mau bersekutu lewat saat teduh saat ini Tuhan. Engkau kiranya hadir dan biarlah setiap kata kalimat firman-Mu yang kami dengar bersama boleh memberkati menguatkan kami semua. Tuhan beracara dan terus menyertai kehidupan kami dalam tuntunan firman-Mu. Kami membuka hati kami sepenuhnya bagi renungan saat teduh firman-Mu pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan yang saya ambil pada saat ini ada di surat Ibrani, pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan ayatnya, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman merupakan kunci untuk satu, kita bisa menjumpai Allah. Dua, merupakan kunci untuk kita dapat mendapatkan janji-janji firman Tuhan. Dan yang ketiga merupakan kunci untuk menerima kenyataan dari pertolongan dan mujizat Tuhan. Itu iman. Sehingga firman Tuhan dikatakan pada hari ini, tetapi tanpa iman, ya nggak mungkin kita bisa mendapatkan ketiga-tiga hal ini yang saya ungkapkan tadi. Nah, untuk kita bisa melihat ayat ini lebih dalam, mari kita lihat apakah iman itu dulu. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 11 ini berbicara tentang pahlawan-pahlawan iman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, soal iman itu ada di ayat yang pertama. Mari kita lihat apakah iman itu. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman di sini ini bukan definisi teologis dari iman itu sendiri. Tapi apa yang diuraikan tentang iman di sini adalah gambaran dari pelaksanaan iman secara praktis. Gambaran dari pelaksanaan iman secara praktis adalah percaya segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Allah sendiri tidak terlihat. Tetapi apa yang dikatakan oleh Allah dan pribadi Allah itu betul-betul ada. Dari ciptaan aja kita lihat. Bahwa langit dan bumi ada semua ciptaan. Dari pagi, matahari muncul menjadi siang, kemudian sore, berputar lagi terus. Itu bukan kebetulan saudara. Tapi ada yang mengatur, yaitu yang tidak terlihat. Dan itulah iman. Yang tidak terlihat itu adalah pribadi Allah. Nah, untuk kita bisa menjumpai pribadi yang tidak terlihat itu adalah menjangkaunya dengan iman. Nah, kata iman sendiri dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata pistis. Yang artinya ada tiga hal. Ya, dapat diartikan dalam tiga hal. Yang pertama, pistis itulah iman. Pistis juga berarti percaya. Pistis juga bisa berbicara tentang kepercayaan. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 7 berkata bahwa hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup karena iman.
karena percaya, bukan karena melihat. Nah, ini bedanya antara iman dan kenyataan. Kenyataan adalah melihat apa yang terlihat, tetapi iman melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita ini. Nah, iman itu sendiri, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, merupakan tanggapan manusia atas keberadaan Tuhan, atas kesetiaan Tuhan dan janjinya kepada umat yang mempercayainya. Dalam hal ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kita tentunya. Itulah iman. Nah, mari kita lihat di dalam ayat pokok kita, Ibrani 11 ayat 6. Saya melihat di sini ada 3 hal yang perlu kita bahas dan kita mengerti bersama. Yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-6 bagian A, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini iman yang kayak apa? Semua orang percaya, semua orang Kristen, bahkan maaf kata orang yang di luar kekristenan pun mengaku dia punya iman. Oh, akan sangat tersinggung, akan sangat marah kalau dia bilang dikatakan gak punya iman. Mereka pasti punya iman. Nah, surat Ibrani ditulis bukan untuk orang yang tidak percaya, tetapi kepada orang-orang yang sudah percaya di perantauan. Diyakini surat Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus bagi jemaat Tuhan di perantauan. Tanpa iman. Nah, iman di sini adalah iman yang menunjuk kepada kesungguhan dalam mempercayai Allah. Kesungguh-sungguhan dalam mempercayai Allah itu iman yang diminta oleh Tuhan. Sebab banyak orang mengaku beriman, tetapi kenyataannya ketika menghadapi sesuatu yang berbeda dari apa yang dia imani, melihat kenyataan, dia kemudian jadi tidak percaya lagi. Berkata, mana itu kata firman Tuhan? Mana itu yang dikhotbahkan pendeta? Itu bukan iman model begitu. Tapi iman di sini yang Tuhan inginkan adalah iman yang betul-betul sungguh-sungguh, ada kesungguhan untuk dia mencari Tuhan. Nah, mari kita lihat hal yang kedua, sebab barang siapa berpaling. Ditulis di sini, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Nah, kata berpaling ini, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam terjemahan aslinya lebih tepat sebetulnya ya. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani ditulis dalam konteks bacaan bahasa Indonesia ini ya. Ditulis dengan proserkomai. Artinya datang kepada. Sebab kalau berpaling itu berbeda. Itu cocok untuk ditujukan kepada orang yang baru bertobat. Tadinya dia jalan dalam kehidupan yang berdosa, kemudian berpaling. Percaya kepada Tuhan. Nah, itu tepat. Tetapi dalam kalimat surat Ibrani ini kata berpaling lebih tepatnya memakai terjemahan aslinya. Proserkomai, yaitu datang kepada Tuhan. Jadi kalau saya baca sesuai dengan terjemahan aslinya saudaraku, sebab barang siapa datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Nah, kata ia harus percaya, ini menunjuk kepada gaya hidup orang percaya. Bukan sekedar mempercayai, tapi menjadi suatu gaya hidup. Artinya begini Bapak Ibu, bahwa ketika kita mencari Tuhan, katakanlah ketika kita berdoa atau lagi ibadah, orang yang betul-betul mempercayai Tuhan, dia harus percaya bahwa Allah itu hadir di tempat itu. Kita tahu bahwa Allah itu Maha hadir. Maka orang itu akan betul-betul menyanyi dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena dia percaya Allah hadir di situ. Nah, kenapa banyak orang kadang-kala beribadah, berdoa, masih menyanyi muji Tuhan, tapi masih celingak-celinguk, maaf kata, ketawa ketiwi, cengenges-cengenges. Dia tidak sungguh-sungguh mempercayai Allah itu hadir di situ. Tapi kalau seseorang memiliki karakter, ia percaya, kata percaya adalah menunjuk pada karakter itu, dia selalu mempercayai Allah hadir. Dia nggak main-main, saudara. Ketika seseorang sedang duduk, tiba-tiba ada orang yang berkata, Bapak Presiden Jokowi akan segera hadir, para hadirin dipersilakan berdiri, semua berdiri.
Padahal Jokowinya belum datang, saudara. Kenapa? Ia percaya, meyakini beliau sedang datang. Itu manusia. Yang hadirnya hanya bisa hadir ketika diundang atau pas beliau hadir di situ. Tapi Tuhan kita, dia ada di mana-mana. Nah ini kadang-kadang titik lemahnya orang Kristen. Kenapa dia seperti tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan. Dia tidak merasakan hadirat Tuhan. Bukan Tuhan tidak hadir. Tapi respon kita kepada kepercayaan iman kita bahwa dia hadir itu yang tidak ada. Saya percaya saudara, setiap orang yang sungguh-sungguh mempercayai ketika dia sedang berdoa, beribadah, barang 2-3 orang Allah hadir, dan dia percaya dengan sungguh-sungguh Allah hadir, gak pernah dia main-main. Dia akan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia tahu Allah hadir. Inilah kuncinya saudara. Yang dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa datang, ya terjemahan aslinya, kepada Allah, ia harus percaya. Ini dia, Allah ingin keberadaannya itu diakui, dipercayai dan dihormati. Bagaimana dengan ibadah saudara selama ini? Apakah ibadah saudara dengan sungguh-sungguh kusuk karena menghargai hadirat Tuhan? Apa masih dengan main-main? Saudara, Allah gak akan mau hadir itu. Sebab dikatakan Allah tuh menghargai orang yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Mencari Tuhan dia harus percaya. Nah kata percaya itu adalah harus menjadi karakter hidup kita. Dan orang yang mempercayai Allah, hidupnya pun pasti dia akan takut akan Tuhan. Kenapa banyak orang mulai tidak menghargai Tuhan? Karena merasa Tuhan tidak ada. Kenapa banyak keluarga-keluarga tidak setia? Karena dia merasa Tuhan gak melihat. Padahal Tuhan maha segalanya. Maha tahu, maha hadir, maha melihat. Nah karakter-karakter model begini yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Ketika dia lebih sungguh-sungguh mulai datang kepada Tuhan, Tuhan udah biasa lihat orang ini pasti main-main. Makanya saudaraku yang Tuhan kasih, jangan sampai kita mengeluh, Tuhan mana janjimu? Mana perkataan firman-Mu? Periksa, apakah sungguh-sungguh kita sudah mencari Tuhan dengan baik, dengan penuh rasa hormat, menghargai hadiratnya. Maka apa yang kita taburi itu juga yang kita tuai. Sekali lagi dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman yang bagaimana? Iman yang sungguh-sungguh. Bukan buat obat butuh saja cari Tuhan. Tapi kesungguhan mencari Tuhan. Mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dalam sebab barang siapa datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Allah itu ada adalah menghargai, mempercayai Allah itu hadir. Maka kita gak bakal main-main. Saudara mulai rubah paradigma kita dalam beribadah. Jangan saudara pikir Tuhan itu jauh di langit, kita di sini. Enggak, Tuhan dekat, lebih dekat dari pakaian yang kita pakai. Jangan saudara pikir Tuhan itu bisa tidak mendengar. Dia maha mendengar saudara. Makanya kita gak perlu teriak-teriak berdoa. Cuman hanya di dalam hati aja berdoa, Tuhan dengar. Bahkan Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup mengerti bahasa tetesan air mata saudara yang tidak terucap. Kalau dalam hati masih bisa terucap. Dalam hati. Yang kadang-kadang keluarnya hanya sebuah keluhan-keluhan kepada Tuhan. Air mata pun Tuhan bisa membaca dan mendengar maksud tetesan air mata dari orang-orang yang berdoa kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, mari sekali lagi rubah cara kita. Kalau kita mau menikmati hadirat Tuhan, berkat janji firman Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Ubah cara kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dengan iman kesungguhan. Dan jadikan itu gaya hidup kita. Selalu menghargai Tuhan dimanapun berada. Saudara, ketika kita mau marah, kita tahu bahwa Allah tahu suara kita. Kita akan dapat mengendalikan diri kita. Karena sudah merupakan gaya hidup. Ada Tuhan yang dengar. Ada Tuhan yang hadir. Haleluya. Lalu yang ketiga saudara. Saya baca lagi dari awal. Yang pertama, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yang kedua, sebab barang siapa
berpaling dalam bahasa aslinya, datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan yang ketiga, kalau kita sudah sungguh-sungguh mencari Allah dengan penghormatan dan keyakinan yang kokoh bahwa Allah itu ada di situ, kita menaruh hormat, kita sungguh-sungguh, maka yang ketiga, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan baik-baik, Tuhan memberi upah. Artinya ada orang berdoa, ada orang beribadah, enggak dapat apa-apa. Ada orang beribadah datang kepada Tuhan, datang sakit, pulang tambah kelenger, enggak sembuh. Bukan salahnya Tuhan, tapi kemungkinan cara kita datangnya kepada Tuhan. Sekali lagi yang pertama, kalau tanpa iman yang sungguh-sungguh, enggak mungkin berkenan. Doa ibadah kita enggak berkenan. Tetapi kalau sungguh-sungguh Tuhan berkenan. Dan kalau orang yang sungguh-sungguh berkenan datang kepada Tuhan, dia yakin kalau Allah itu ada. Dia akan menghargai. Dia akan betul-betul konsentrasi, kusuk menghargai hadirat Tuhan. Saya yakin orang ini ibadahnya gak pernah main-main, saudara. Karena dia percaya Tuhan ada di hadirat, ada di depannya. Melayani pun akan dengan sungguh-sungguh. Nah, orang-orang begini yang akan pulang membawa hasil dari ibadahnya, dari doa-doanya, dari semuanya. Sebab firman Tuhan katakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, contohnya sendiri ada di dalam surat Ibrani ini, saudaraku. Mari kita lihat di ayat yang ke-7. Orang yang memiliki 3 kriteria ini, sungguh-sungguh dengan iman sehingga diperkenan. Kedua, menghargai hadirat Tuhan. Meyakini meski Allah tidak hadir tapi Allah maha hadir. Dengan imannya dia percaya apa yang dia tidak lihat dan dia percaya yang dia percaya itu hadir, yaitu Allah. Allah memberikan upah. Yang ayat ke-7 dalam Ibrani 11, contoh pertama adalah Nuh. Dikatakan demikian, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Lihat. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kita lihat Nuh. Dia belum pernah melihat bahtera itu kayak apa. Untuk apa? Enggak tahu dia. Kenapa Tuhan harus suruh bikin itu? Juga dia enggak tahu. Baru tahu ketika Tuhan berfirman. Bahtera itu baru terlihat bentuknya ketika Tuhan berfirman. Dan Nuh lakukan itu dengan iman. Mempercayai walaupun belum pernah lihat bahtera itu kayak apa. Zaman dahulu saudaraku, jangankan bahtera, perahu, cukung, itu kecil data itu. Tapi dengan iman ditekuni Nuh bikin, baru kelihatan bahteranya atas petunjuk Tuhan. Oh, ini bahtera seperti ini. Yang kedua, dia mempercayai untuk masuk ke dalam bahtera. Tuhan bilang sebab Tuhan akan menghukum dunia dengan hujan. Jangankan hujan saudaraku, rintik-rintik air gerimis pun belum pernah. Zaman itu belum ada hujan. Sebab zaman dahulu bumi itu dibasahi oleh embun. Dari Gunung Hermon turun membasahi dataran-dataran rendah. Belum ada hujan. Tapi Nuh dengan iman dan mempercayai apa yang dikatakan Tuhan. Dia buat itu dan dia masuk ke dalam bahtera. Upahnya apa? Dia selamat dari kebinasaan. Karena iman. Saya percaya apa yang saudara lakukan itu dengan iman. Dengan penuh kepercayaan. Dari apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Ini akan menjadi upahnya. Firman ini akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar difirmankan. Contoh yang kedua. Di dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Tetapi saya baca ayat 8 saja. Yaitu Abraham. Karena iman Abraham taat. Sekali lagi. Taat. Ini bukti iman. Saudara mau datang kepada Tuhan tanpa iman. Iman yang kayak apa? Iman yang memang karena datang karena taat. Bukan karena kebiasaan. Bukan karena rutinitas. Ya namanya orang Kristen minggu kebaktian lah. Ya namanya orang Kristen KTP aja Kristen, ya udahlah berdoalah. Bukan seperti itu. Tapi yang saudara kerjakan itu semata-mata karena saudara taat kepada perintah firman Tuhan. Abraham taat.
Zaman dahulu belum ada firman Tuhan. Dia mendengar langsung secara audible suara Allah. Dia taati. Firman Tuhan katakan begini, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ini dia iman. Sama seperti Nuh. Abraham gak tahu tempat yang harus dia tuju. Udah berangkat aja Abraham kepada Tuhan. Ikuti petunjukku. Taat dia. Belum lihat tanahnya kayak apa. Itu yang namanya iman. Secara praktis. Dan kita lihat saudaraku yang Tuhan kasih. Abraham menuruti perintah Tuhan. Dia tinggalkan tempat tinggalnya. Dia datang bersama keluarganya untuk mengikuti perintah firman Tuhan. Dan upahnya apa saudaraku? Selain dari tanah perjanjian yang Tuhan berikan, dijanjikan kepada Abraham. Abraham juga punya anak. Justru di usianya yang sudah tua. Ini merupakan upah-upah yang belum apa-apanya saudara. Tapi selama dalam perjalanan, Abraham mengikuti perintah Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Betul-betul dia mendapatkan upah yang luar biasa. Abraham menjadi orang yang satu, namanya dikenal di seluruh dunia. Kedua, Abraham menjadi orang yang terpandang terhormat. Dan yang ketiga, dia menjadi bapak orang percaya. Makanya dia masuk dalam surat Ibrani pasal 11 ini. Sebagai salah satu tokoh pahlawan iman. Dan saya berharap bukan cuma Abraham, Nuh, Henok dan yang lain-lain. Tetapi saudara juga akan tercatat sebagai orang-orang yang juga memiliki kekuatan iman percaya yang sama. Oleh itu Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, mari kita rubah cara kita beribadah. Jangan pernah main-main. Sayangkan selama ini kita beribadah berdoa, jangan-jangan hasilnya nol. Karena tidak memenuhi kriteria yang Tuhan inginkan. Tapi mulai saat ini, marilah kita datang dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sudah mau beribadah kepada Tuhan, mau berdoa, memuji Tuhan. Mulai dengan iman yang sungguh-sungguh. Kemudian miliki rasa hormat kepada Tuhan. Menjadi sebuah karakter. Dimanapun berada, kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah itu ada. Dan ketika kita menghampiri dengan keyakinan yang kokoh ini, percayalah saudaraku, doa saudara, ibadah saudara, permohonan saudara, buat anak, cucu, buat siapapun yang saudara doakan, tidak akan pernah sia-sia. Tetapi Alkitab katakan akan memperoleh upahnya. Artinya Tuhan akan menjawab semua yang kita mohonkan. Kalau benar-benar kita datang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ketika kita hadir menghadap hadirannya. Begitu hadirlah di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan pernah main-main. Percayalah bahwa apa yang kita kerjakan itu selalu membawa dampak. Alkitab dengan tegas dikatakan ada upahnya. Jadi jangan sia-siakan selama ini kita menghadap Tuhan. Berapa tahun kita menjadi orang Kristen. Lalu apa yang saudara dapat dari pengalaman dengan Tuhan, itu mungkin bisa menjadi bahan koreksi buat kita. Apakah mungkin kita sudah mengalami banyak janji-janji Tuhan? Haleluya. Tapi jika belum, perlu koreksi. Jangan-jangan cara kita mengimani, cara kita menghadap beribadah kepada Tuhan harus perlu diperbaiki lagi. Hormati Tuhan, hargai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan pun tidak pernah main-main dengan kita. Dia selalu sungguh-sungguh. Dia menghargai, mengasihi kita. Nyawa saja diberikan. Apatah lagi hal-hal yang kita butuhkan. Yang Allah ingin dari kita adalah kesungguhan yang sama. Untuk kita menghargai, menghadap Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat apa yang sudah kami dengar bersama Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami kurang sungguh-sungguh Tuhan. Kami datang kepada Tuhan hanya sebuah formalitas. Tapi mulai didengar firman Tuhan ini tuh, kami mau ubah Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh datang menghampiri Engkau. Dengan hati yang penuh untuk boleh Tuhan kami menerima anugerah kasih karunia-Mu. Yang memang Engkau sediakan bagi kami tiap saat, tiap waktu. Terima kasih Tuhan, teguhkan firman ini dalam kehidupan kami. Dan biarlah ini boleh menjadi rema dalam hidup kami untuk segera kami praktekkan dalam kehidupan kami beribadah, berdoa, dan senantiasa memuji menyembah Engkau dengan kesungguhan yang dari dasar hati kami yang terdalam.
Kami mohonkan semua ini Tuhan, dan biarlah diteguhkan dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.